Yang kedua, berdoa apakah lebih baik dengan bahasa Arab yang kita tidak paham atau dengan bahasa ajam yang kita mengerti? Ada dua kemungkinan. Kalau apa yang kita doakan kita paham bahasa Arabnya, maka dengan bahasa Arab lebih baik. Kenapa? Selain ada doa, ada zikirnya. Tapi kalau dengan bahasa Arab kita tidak paham, jangan-jangan kita curiga, ini bek-bek doa celaka ke. Kalau tidak paham, maka berdoa dengan sesuatu yang kita pahami jauh lebih baik, mendatangkan kekhusyukan yang lebih tinggi. Jelas apa yang diminta, proposalnya itu bisa ditandatangani. Nah, ini ada orang tulis proposal bahasa Inggris disuruh tanda tangani pada kita. Padahal termasuk salah satu klausulnya, bila dananya dicarikan, saya tidak menuntut untuk diberikan. Nah, maka itu juga bahaya. Makanya betapa banyak orang-orang yang baca doa, justru doanya keliru. Misalnya ada orang yang tidak bisa membedakan kata ganti dalam bahasa Arab, doa pribadi, doa umum tapi sifatnya pribadi. Bayangkan ada orang yang barangkali meninggal kerabatnya, udah sembelih kambing buat kenduri, undang masyarakat datang baca doa. Tiba-tiba imam yang berdoa untuk dirinya sendiri. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita yang sembelih kambing berharap doa untuk orang tua kita, ternyata yang diampuni dosa imamnya. Itu disebut sebagai pengkhianat. Nah, makanya kalau tidak paham dengan bahasa Arab, boleh berdoa dengan bahasa sendiri. Tetapi kalau tidak diawali dengan bahasa Arab sama sekali, orang curiganya pebibik malim, pura-pura malim. Nah, maka nanti ada pertunjukan kemaliman tersebut dengan menggunakan bahasa Arab. Maka tidak jarang ada orang yang doanya kelewatan. Sebenarnya doanya hanya doa mohon ampunan untuk mayat, tapi semua doa yang dihafal dia ulangi sampai setengah jam, kuwit jarodabut. Ya, maka doa Rasulullah tidak pernah panjang-panjang, jami'ul kalim, singkat, padat dan mencakup semua makna. Maka kalau begitu boleh berdoa di dalam bahasa ajam dengan catatan tidak dipraktekkan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat juga boleh dengan bahasa selain bahasa Arab, dengan catatan jangan diucapkan dengan mulut, cukup di dalam hati. Karena tempat berdoa paling mustajabah adalah di dalam sujud. Maka ketika sedang sujud berdoa, kalau paham bahasa Arab silahkan diucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya. Tapi ternyata doanya, ya Allah nyau ke akan UNBK hana untuk nilai. Nah, maka jangan diucapkan, cukup dalam hati. Jangan diucapkan, kalau diucapkan itu akan batal sholat. Demikian. Terima kasih. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena sudah jam 8.40 kita padakan kajian sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin Rabbil Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.